Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke mapel hari ini yaitu Quran hadis, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doanya sangat mudah, Quran surat An-Nas dalam hati saja. Siapkan hati, siapkan pikiran, dan jagalah sikap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk materi hari ini yaitu surat Al-Fatihah. Jadi sekarang marilah kita belajar surat Al-Fatihah. Selanjutnya marilah kita mulai untuk membaca surat Al-Fatihah. Membaca Al-Quran harus tartil dan murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama, kita akan membahas membaca surat Al-Fatihah. Anak-anak, tentu kalian sudah tahu surat Al-Fatihah, bukan? Surah yang selalu kita baca setiap kali sholat. Sudahkah kalian menghafalnya? Saya yakin pasti kalian hafal. Tahukah kalian bahwa surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah dan terdiri dari 7 ayat? Dan surat ini yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran dan termasuk golongan surat Makkiyah. Disebut Al-Fatihah yang artinya pembuka karena surat inilah urutan yang pertama dalam Al-Quran. Selain itu, surat Al-Fatihah dinamakan pula dengan Ummul Quran, yaitu artinya induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, artinya induk Alkitab, karena ia merupakan induk bagi semua Al-Quran, dan juga As-Sab'ul Matsani yang artinya 7 yang berulang-ulang, karena ayatnya 7 dan dibaca berulang dalam sholat. Jadi surat Al-Fatihah disebut surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah dan mempunyai 3 nama. Yang pertama Ummul Quran, Ummul Kitab, dan As-Sab'ul Matsani. Tadi adalah penjelasan tentang surat Al-Fatihah. Jadi sekarang atau yang kedua kita akan mengartikan surat Al-Fatihah. Anak-anakku, setelah kalian berhasil menghafal surat Al-Fatihah, alangkah baiknya kita juga belajar untuk menerjemahkan ayat per ayat surat Al-Fatihah supaya kita bisa memahami isinya dengan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga yang artinya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Ayat yang keempat yang artinya yang menguasai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Ayat yang keenam yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang ketujuh yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Itu adalah arti surat Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Gimana, sudah mengerti bunyi suratnya dan gimana artinya surat Al-Fatihah? Dan yang ketiga yaitu kita akan membahas kandungan Quran surat Al-Fatihah. Yang pertama, mengandung arti tauhid dan akidah, yakni pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat pada ayat ke-1, 2 dan 3. Yang kedua, penetapan adanya hari kiamat dan hari pembalasan sebagai potongan ayat ketiga, penguasaan hari pembalasan itu. Dan yang terakhir, perintah untuk menempuh jalan orang-orang yang soleh sebagaimana potongan ayat ke-6 dan ke-7. Itu adalah kandungan Quran surat Al-Fatihah. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu menyimpulkan, yang pertama, surat Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Yang kedua, Al-Fatihah berarti pembukaan. Yang ketiga, surat Al-Fatihah diturunkan di Makkah, oleh karena itu disebut surat Makkiyah. Yang keempat, nama lain surat Al-Fatihah yaitu Ummul Quran, yang artinya induk Al-Quran. Yang kelima, Ashabul Matsani, yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang ketika dalam sholat. Yang ke-8, sholat tidak sah tanpa membaca surat Al-Fatihah. Yang terakhir, beberapa pokok kandungan dalam surat Al-Fatihah, yaitu yang pertama, keimanan kepada Allah. Yang kedua, hukum-hukum dan pelajaran. Dan yang ketiga, kisah para nabi dan kisah umat terdahulu. Itu adalah penjelasan tentang surat Al-Fatihah. Cukup sekian penjelasan tentang surat Al-Fatihah. Semoga penjelasan tadi barokah dan bermanfaat untuk kalian. Billahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.